this land to you and your descendants. They will be as countless as the specks of dust on the ground, to protect you wherever you go. And I shall bring you back to this land. I shall not leave you until I have done what I promised you. Yesus dalam Kejadian. Sepanjang kitab Kejadian, kita dapat melihat Yesus dalam berbagai keadaan. Tangga Yakub. Bagaimana dengan tangga Yakub? Ketika Yakub melarikan diri dari rumahnya, dia tidur di luar pada malam hari dengan kepala di atas batu dan bermimpi melihat sebuah tangga. Sebenarnya itu lebih mirip sebuah eskalator. Dalam bahasa Ibrani tersirat bahwa tangga itu bergerak dengan satu tangga naik dan satu tangga turun dengan malaikat naik dan turun. Yakub tahu bahwa surga tempat Allah tinggal berada di puncak tangga. Ketika dia bangun, dia berjanji kepada Tuhan memberikan 1/10 dari segalanya. Persepuluhan tidak diwajibkan oleh hukum sampai di zaman Musa. Penawaran Yakub dari 1/10 dari miliknya lebih merupakan tawar-menawar dengan Tuhan, bahwa aku kembali dengan selamat dan aku akan memberimu persepuluhan. Namun tidak mungkin untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan membuat perjanjian denganmu, bukan sebaliknya. Dan Yakub harus mempelajari ini dengan cara yang sulit di kemudian. Ketika Yesus bertemu dengan seorang pria bernama Nathaniel berabad-abad kemudian, dia berkata kepadanya bahwa aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Aku melihat engkau dan engkau adalah seorang Yahudi yang tanpa tipu muslihat atau kepalsuan. Nathaniel bertanya bagaimana dia bisa tahu hal ini. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Akulah tangga Yakub, penghubung antara bumi dan surga, kata Yesus. Kejadian 28 ayat 10 hingga 17. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Adam dan Hawa. Di tengah hukumannya atas Adam dan Hawa, Tuhan membuat janji di Kejadian 3. Tuhan berkata kepada ular, bahwa benih atau keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya dan ular akan meremukkan tumit dari keturunannya itu. Kepala yang remuk tentu lebih fatal daripada tumit yang remuk. Dengan kata lain, setan akan mengalami kekalahan telak oleh kematian Yesus di atas salib. Kemenangan akhir akan datang melalui keturunan perempuan, yaitu Kristus. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya.
Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Galatia 3 ayat 16. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Kejadian 3 ayat 1 hingga 15. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan dengan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Penciptaan. Salah satu hal paling menakjubkan yang dikatakan tentang Yesus dalam Perjanjian Baru adalah bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Para murid mula-mula mengakui keterlibatan Yesus dalam peristiwa-peristiwa dalam Kejadian 1. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes di awal Injilnya, tanpa Dia tidak ada yang diciptakan dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26.